Orang Yahudi mempunyai satu peraturan yang menyatakan jika sesuatu sudah dijanjikan sebagai persembahan kepada Allah, maka itu tidak perlu lagi diberikan kepada orang tua mereka. Sebelum kita melanjutkan dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, mari kita lihat dulu latar belakang hukum Yahudi yang membatalkan firman Allah. Hal ini dicatat di Matius 15 ayat 1-9, karena pasal ini sangat berkaitan dengan perumpamaan yang akan kita pelajari nanti. Di sini kita membaca tentang ahli-ahli Taurat yang gemar mempelajari hukum Taurat. Selain menjadi pengajar hukum Taurat, mereka juga berperan sebagai pelaksana hukum Taurat. Itulah sebabnya mengapa mereka disebut sebagai ahli-ahli Taurat. Mari kita dengar dulu Matius 15 ayat 1-2. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Maksud mencuci tangan di sini tidak ada hubungannya dengan kebersihan. Anda jangan berpikir bahwa murid-murid Yesus begitu lalai dalam hal kebersihan sehingga mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Itu bukan maksudnya. Mencuci tangan di sini berhubungan dengan adat membasuh tangan. Meskipun tangan Anda sangat bersih, tetapi jika Anda menyentuh benda-benda tertentu yang dianggap najis, tangan Anda dianggap najis. Sebagai contoh, jika Anda pergi ke pasar dan Anda menyentuh sesuatu yang dijual oleh bangsa lain, yaitu bangsa non-Yahudi, Anda menjadi najis. Demikian juga jika seorang dari bangsa lain menyentuh laptop ini dan kemudian seorang Yahudi menyentuh laptop ini juga, maka orang Yahudi ini akan menjadi najis, sekalipun laptop ini sangat bersih. Pada kenyataannya, apa saja yang berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa non-Yahudi, adalah najis. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang Yahudi ini? Ia harus membasuh tangannya menurut adat. Jadi pembasuhan tangan di sini tidak ada hubungannya dengan tangan yang kotor, tetapi dengan kenajisan. Di ayat 3-6a, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya." Saya jelaskan artinya. Orang Yahudi mempunyai satu peraturan yang menyatakan jika sesuatu sudah dijanjikan sebagai persembahan kepada Allah, maka itu tidak perlu lagi diberikan kepada orang tua mereka. Contoh, jika Anda diharapkan untuk memberi uang 1 juta kepada orang tua Anda, dan kemudian Anda memutuskan untuk tidak jadi memberikan uang itu, karena Anda sedang marah dengan mereka. Lalu bagaimana Anda memecahkan masalah itu? Mudah sekali. Adat istiadat keagamaan menyediakan satu jalan. Anda bisa mengumumkan uang 1 juta itu sebagai suatu persembahan. Dan dengan demikian Anda tidak perlu memberikan uang itu kepada orang tua Anda lagi. Namun apakah itu berarti bahwa Anda wajib memberikan uang itu kepada Allah atau kepada gereja? Nah, disinilah letak keanehannya. Anda tidak perlu memberikannya kepada Allah. Anda tidak perlu benar-benar menyerahkan uang itu ke gereja. Anda hanya cukup mengumumkannya saja, tetapi tidak harus menyerahkan uang itu ke gereja. Bagaimana Anda bisa menyebutnya sebagai persembahan, tetapi tidak perlu mempersembahkan uang itu kepada Allah? Saya tidak dapat memahaminya. Untuk dapat memahami urusan ini, Anda perlu menjadi seorang pengacara spesialis hukum Taurat Yahudi. Dan justru inilah yang dikatakan oleh Yesus, kamu menggunakan adat istiadatmu untuk menghapuskan firman Allah. Lalu Yesus melanjutkan di ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Adat istiadat dan perintah manusia, seperti membasuh tangan berjalan kaki tidak lebih dari 533 meter atau 1750 kaki pada hari Sabat, menyebabkan firman Allah tidak berlaku. Bagaimana caranya mereka menyatakan firman Allah tidak berlaku? Saya ambil contoh. Jika ada seorang keluarga atau teman Anda sakit atau dalam kesusahan apapun, maka Anda bisa berkata, karena hari ini ialah hari Sabat, aku tidak bisa datang menolongmu, karena peraturan Sabat menetapkan aku hanya bisa berjalan sejauh
533 meter saja. Oleh karena itu, aku tidak bisa datang menolongmu karena jaraknya melampaui apa yang ditetapkan oleh tradisi. Jadi Anda tidak perlu menolong teman atau keluarga Anda lagi. Dengan cara ini mereka menyatakan firman Allah tidak berlaku. Berlatar belakangkan ini, mari kita sekarang mendengar Lukas 10 ayat 25-37 untuk membahas salah satu perumpamaan Yesus. Ini adalah perumpamaan yang terkenal tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia itu?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membasuh luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Banyak orang yang tahu tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini, namun berapa banyak yang memahaminya. Mengetahui adalah satu hal, memahami adalah hal lain. Kita mengetahui banyak, tetapi sangat sedikit memahami. Apa yang harus kulakukan untuk memberi hidup yang kekal? Pertama-tama, perhatikan bahwa perumpamaan itu sangat penting karena hubungannya dengan pertanyaan apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Perumpamaan ini berkaitan dengan hidup yang kekal. Hal ini sangat jarang ditekankan dalam setiap khotbah sekarang ini. Lalu apa hubungannya perumpamaan ini dengan hidup yang kekal? Perumpamaan ini diberikan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Lalu Anda berkata, "Saya tidak pernah diberitahu bahwa perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini ada hubungannya dengan persoalan tentang hidup yang kekal." Saya pikir perumpamaan ini semata-mata hanya mengajar kita supaya berbuat baik. Namun itu bukan maksud dari jawaban Yesus di sini. Pertanyaan ini disampaikan oleh seorang ahli Taurat, seorang yang menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari kitab suci. Ia betul-betul tahu bagaimana untuk mengutarakan pertanyaannya. Secara teologis, pertanyaan itu dinyatakan dengan baik. Pertanyaannya bukan bagaimana aku menerima hidup yang kekal sebagai upah, atau bagaimana aku menjadi layak menerima hidup yang kekal itu. Tetapi pertanyaannya ialah bagaimana aku mewarisi hidup yang kekal. Untuk mewarisi hidup yang kekal atau mewarisi apapun, Anda harus menjadi seorang anak. Mungkin Anda berkata bahwa orang Yahudi berbicara tentang keselamatan oleh perbuatan atau keselamatan dengan melakukan hukum Taurat. Karena jika Anda tidak menjadi seorang anak, Anda bahkan tidak berada di bawah hukum Taurat. Ahli Taurat itu berkata, bagaimana aku mewarisi? Apa yang harus kulakukan supaya berada dalam suatu kedudukan untuk menerima hidup yang kekal dari Allah? Apa yang harus kuperbuat untuk menjadi anak Allah agar Allah memberiku hidup yang kekal itu? Ini memang sebuah pertanyaan yang pantas keluar dari seorang ahli Taurat. Lalu apa jawaban Yesus? Yesus membalas pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan lagi. Baik, kamu kan seorang sarjana teologi, seorang doktor atau profesor dalam kitab suci. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat itu? Apa yang kamu baca di sana? Ahli Taurat itu menjawab di ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ia memang seorang ahli Taurat yang hebat. Ia benar-benar menguasai bahannya. Ia tidak salah sedikit pun. Itu jawaban yang sempurna dan Yesus membenarkannya di ayat 28. Jawabanmu itu tepat. Lakukanlah itu maka kamu akan hidup.
Anda barangkali ingat di Lukas 18 ayat 18, orang kaya yang muda ini menanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang harus kuperbuat untuk mewarisi hidup yang kekal? Yesus memberikan jawaban yang sama persis seperti di sini. Anda mungkin menyangka Yesus akan memberikan jawaban ini. Percayalah kepadaku dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Ternyata Yesus tidak menjawab seperti itu. Cukup aneh bukan? Tapi bagi kita orang Kristen, kita akan segera menjawab, percayalah kepada Yesus dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Namun itu bukan jawaban Yesus. Pergilah dan genapilah apa yang dituntut Allah dari kamu. Itulah jawaban Yesus. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ini sangat mengejutkan. Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa kita harus mempercayainya untuk memperoleh hidup yang kekal? Tentu saja. Yesus pernah berkata di Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Jika demikian halnya, kita mempunyai sebuah masalah eksegesis di tangan kita. Di satu pihak kita harus mempercayai Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, dan di lain pihak kita harus menggenapi tuntutan perintah-perintah Allah. Yang mana jawaban yang benar? Bagaimana kita menyatukan kedua jawaban ini? Atau apakah terserah kita untuk memilih jawaban mana yang lebih kita sukai? Saya pikir justru itulah yang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Mereka memutuskan bahwa mereka lebih menyukai jawaban, percayalah kepada Yesus dan kamu tidak akan mati. Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan jawaban satu lagi tentang melakukan hukum Taurat, kita akan berkata, lupakan saja, karena itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika kita melakukan itu, berarti kita telah mengambil dan memilih dari firman Tuhan apa yang kita sukai dan menolak apa yang kita tidak sukai. Kita telah memutuskan dalam hati kita jalan mana menuju hidup yang kekal itu. Atau apakah mungkin terdapat suatu hubungan internal di antara kedua jawaban tersebut? Percayalah kepada Yesus dan kasihilah Allah dengan segenap hati. Barangkali keduanya mempunyai arti yang sama. Jika saya bertanya kepada Anda apa artinya percaya kepada Yesus, sebenarnya saya sudah tahu jawaban standarnya. Kami percaya Yesus karena dia telah mati untuk kami. Dan kami percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Akan tetapi semua itu pada dasarnya hanya sebuah penerimaan mental akan fakta-fakta tertentu. Yesus pada dasarnya menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, kamu harus pergi dan mengasihi Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan mewarisi hidup yang kekal karena Anda terbukti sebagai anak Allah yang sejati. Akan tetapi jawaban ini agak menakutkan kita. Pertama-tama, kita melihat bahwa jawaban ini melibatkan komitmen yang total. Kata segenap dipakai 4 kali di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan semua yang ada padamu dan dengan segenap keberadaanmu. Lebih dari itu tidak ada. Kedua, jika Anda benar-benar mengasihi Allah, maka Anda juga harus mengasihi sesama manusia. Anda mungkin berkata mengasihi Allah tampaknya jauh lebih mudah daripada mengasihi sesama manusia. Karena bagaimanapun juga Allah begitu baik dengan kita. Ia begitu murah hati terhadap kita, tetapi manusia sangat menjengkelkan. Karena itu aku tidak ingin mengasihi sesama manusia. Aku bisa hidup tanpa sesama manusia. Mereka selalu melakukan hal-hal yang menyusahkan aku. Mereka mengadakan pesta di sebelah rumah dan menyebabkan aku tidak dapat tidur pada waktu malam. Allah tidak melakukan hal-hal seperti itu, tetapi tetanggaku, mustahil. Tahukah kamu tentang tetanggaku ini? Ia menggeber motornya menimbulkan bunyi bising saat pagi hari. Ia mengambil sayuran yang aku tanam di samping rumah sampai habis tanpa memberitahuku. Tetanggaku ini sama sekali tidak bertimbang rasa. Makanya mengasihi Allah itu wajar, tetapi mengasihi sesama manusia bukan untukku. Kita menemukan hal yang tidak menyenangkan ini dalam perintah Allah. Ia telah mengikatkan kasih akan sesama manusia kepada kasih akan Allah. Kita ingin berkata, Tuhan, sebaiknya kedua hal itu dipisahkan saja, oke? Aku mengasihi engkau, itu cukup. Namun jangan menuntut supaya aku mengasihi tetanggaku. Justru bagian yang kedua ini yang memberikan masalah bagiku. Itulah protes yang disampaikan oleh ahli Taurat ini. Ia tidak mempunyai masalah apapun tentang mengasihi Allah, akan tetapi dia diganggu oleh tuntutan untuk mengasihi sesama manusia. Sama seperti kebanyakan dari kita. Kebetulan ia mempunyai seorang tetangga yang menyusahkan, karenanya ia memutuskan untuk menanyakan satu lagi pertanyaan. Dan siapakah sesamaku manusia itu? Lalu Yesus menjawab, aku akan menceritakan kepadamu sebuah cerita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya dengan tema orang Samaria yang murah hati. Yohanes 8 ayat 31-32.
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.